Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1004 sampai tahun 1006. Chang Xuande tercengang, saya hanya bertanya dengan santai. Guru, saya serius. Bukankah kadang-kadang aneh, Guru? Tingkat tertinggi pengobatan tradisional Tiongkok adalah dokter ajaib. Namun, di dunia sekarang ini, tingkat tertinggi pengobatan tradisional Tiongkok hanya dapat dicapai oleh seorang dokter suci. Namun, ribuan tahun yang lalu, seseorang mampu mencapai dokter ajaib. Apakah orang-orang saat ini tidak sebaik orang dahulu? Saya rasa tidak. Maksud Anda, kuncinya mungkin Qi. Chang Xuande mengerti maksudnya. Iya. Misalnya, Bianke dan Hua Tuo, ketika mereka berlatih pengobatan, mereka semua memiliki gambaran tentang berlatih akupuntur, seperti Jiaolong menelan awan. Tapi siapa yang bisa mencapai efek seperti itu dalam pengobatan Tiongkok modern? Saya sudah mempelajarinya. Mereka semua seharusnya memiliki Qi asli. Hanya dengan bantuan Qi asli kita dapat mencapai efek tusuk jarum seperti itu. Hanya sebagai seorang pejuang kita dapat memahami arti sebenarnya dari uraian tersebut. Pengobatan Tiongkok biasa tidak dapat menghasilkan efek naga menelan awan dengan satu tangan dan satu jarum. Dapat disimpulkan bahwa Bianke, Hua Tuo dan sebagainya pastilah seorang pejuang. Dan seni bela diri juga bisa disebut biksu, yang merupakan sejenis nama praktisi Qi kuno. Mencium pidato, Chang Xuande tenggelam dalam meditasi, kata-kata Jericho Lee sepertinya membuka pintu baru baginya. Jika itu benar-benar berhubungan dengan Qi, akan sangat sulit untuk memurnikan Qi, bukan? Jericho Lee tertawa, ini sangat kasar. Secara umum, semakin muda Anda, semakin baik. Tapi bagi orang biasa, saya punya cara lain. Benar-benar. Chang Xuande tidak percaya. Tentu saja itu benar. Beraninya aku membodohimu dengan hal seperti itu. Sebelumnya, Sun Qiang dan yang lainnya juga melewatkan usia terbaik untuk berlatih seni bela diri, namun Jericho Lee tidak membiarkan mereka menjadi praktisi seni bela diri. Dalam warisan para wali kedokteran, ada beberapa cara yang bisa membuat orang mencari cara lain. Selama dia memilih metode yang cocok bagi Chang Xuande untuk memahami Qi yang sebenarnya, dia mungkin tidak dapat membiarkan Chang Xuande memadatkan Qi yang sebenarnya. Aku akan memberikan metode pemahaman pada tuanku nanti. Terserah tuanku untuk melihat kesuksesannya. Jericho Lee berkata sambil tersenyum. Dengan baik. Chang Xuande menunjukkan sedikit harapan di matanya. Sebagai kepala dari 12 dokter suci, keterampilan medisnya berada di puncak piramida. Namun terlebih lagi, dia semakin bersemangat untuk memasuki dunia dokter ajaib. Siapapun yang mengejar keterampilan medis akan berharap untuk mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menciptakan mitos. Tidak terkecuali Chang Xuande, tetapi dia sangat jelas bahwa dia sudah tua dan keterampilan medisnya mungkin telah berakhir. Namun kini perkataan Jericho Lee memberinya harapan. Mungkin, dalam hidupnya, dia benar-benar bisa mencapai level dokter ajaib. Tidak ada penyakit tanpa pengobatan, tidak ada penyakit tanpa pengobatan yang merupakan keajaiban dokter. Dengan bantuan seorang dokter ajaib, tidak ada penyakit di dunia ini yang dapat mengalahkannya. Bahkan penyakit mematikan seperti kanker masih bisa diobati. Itu adalah dunia yang legendaris. Hanya sedikit orang yang mampu mencapai level tersebut. Keesokan harinya, Jericho Lee bangun pagi dan membaca buku kedokteran di aula rumah sakit. Sekelompok tamu tak terduga tiba. Jericho Lee melihat beberapa mobil mewah diparkir di luar, matanya menunjukkan sedikit rasa jijik. Dia dengan lembut meletakkan buku medis, dan saat ini, Chang Xuande sedang beristirahat di aula dalam. Ingin mengganggu Chang Xuande, jadi dia keluar dari rumah sakit, menutup pintu, memeluk tangannya, dan menatap dingin ke arah kelompok yang datang. Itu kelompok yang sama seperti kemarin. Ini ketiga kalinya mereka di sini. Beberapa dari mereka melihat kebahagiaan dan kemalangan di wajah mereka. Fuda, sang pemimpin, dengan wajah muram dan tatapan berbisa, bergegas ke Jericho Lee dan berkata dengan marah, "Nak, di mana tuanmu? Keluarkan dia dari sini." Dasar dukun terkutuk, Jericho Lee menyeringai di sudut mulutnya. Oh, kuek. Bukan itu yang kukatakan saat aku pergi kemarin. Aku berubah pikiran setelah satu malam. Dukun terkutuk yang membunuh tuan mudaku. Jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, aku akan merobohkan rumah sakitmu. Suara Fudakai melengking. Jericho Lee mencibir dan perlahan membesar, apakah kamu merobohkan rumah sakitku? Apakah kamu lupa akhir dari ucapanmu kemarin? Jika kamu punya benih, kamu bisa melakukannya sekarang. Aku bisa mengirimmu ke istana neraka untuk melapor. Memang mudah untuk diubah, namun sulit untuk mengubah sifatnya. Awalnya dia mengira pelajaran kemarin akan membuat Fuda sedikit lebih terkendali.
Sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Fu Dakai sangat marah. Jangan kira kalau kamu bisa bertarung, aku akan takut padamu. Saya di sini untuk mendapatkan keadilan bagi tuan muda saya hari ini. Jika kamu tidak membiarkan tuanmu keluar, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Wajah Jericho Lee dingin, matanya dingin, dan nafas hutan keluar dari tubuhnya. Jika kamu berani berbicara kasar kepada tuanku lagi, aku akan membunuhmu sekarang. Semangat teror yang membunuh membuat Fu Dakai seluruh tubuh gemetar. Memikirkan penampilan ganas Jericho Lee kemarin, mau tak mau dia merasa malu. Namun, dia masih memiliki keberanian untuk mengertakkan giginya dan berkata dengan marah, "Tuan muda saya dalam bahaya sekarang. Anda telah melakukannya. Biarkan tuanmu keluar dari sini. Tuan muda Anda." Jericho Lee mencibir, "Itu adalah sama seperti yang kukira. Mereka adalah sekelompok orang pintar. Saya ingin tahu dengan lutut saya bahwa Anda tidak percaya bahwa saya telah menyembuhkan orang, dan Anda tidak minum obat sesuai resep. Anda pandai menegaskan. Apakah Anda menemukan dokter lain untuk menemui tuan muda Anda?" Sekelompok idiot ketika dia diberitahu yang sebenarnya secara langsung, wajah Fuda tiba-tiba menjadi sangat jelek. Ia mengertakkan gigi dan berteriak, "Saya tidak peduli. Bagaimanapun, itu semua disebabkan oleh Anda dukun dokter. Awalnya kondisi tuan muda saya masih baik. Tadi malam, kondisinya tiba-tiba memburuk, lebih buruk dari sebelumnya. Beritahu tuan Anda untuk keluar, atau aku yang akan melakukannya." Begitu suara itu turun, seorang pria bertubuh besar berjas hitam, berdiri di belakang Fuda, menggerakkan tinjunya. Pria ini orang asing, dan Jericho Lee belum pernah melihatnya. Fuda Kai tahu dia membawa begitu banyak orang kemarin, tapi dia tidak bisa membantu Jericho Lee. Keahlian Jericho Lee sangat buruk. Untuk membersihkan Jericho Lee, dia membayar mahal untuk seorang ahli seni bela diri. Ya, orang hebat ini adalah seorang pejuang, dan prestasinya cukup baik, mencapai masa dasar. Di kota kecil lusuh ini, periode pendiriannya telah menjadi master yang langka. Namun, Jericho Lee tidak memperhatikan kekuatan tersebut. Dia mencibir, "Ada di mana-mana. Apa menurutmu aku tidak tahu siapa dirimu? Aku lebih tahu dari siapapun apakah aku sudah sembuh kemarin. Tuanku sedang beristirahat di dalamnya, tapi siapa yang berani mengganggunya? Tanya dulu padaku jika saya setuju atau tidak." "Saya tidak setuju. Tidak ada yang mau turun tangan. Sekarang, segera keluar dari sini." Menghadapi ancaman barang seperti itu, Jericho Lee sama sekali tidak menganggapnya serius. Dia telah menghabiskan begitu banyak usaha untuk menyembuhkan orang kemarin. Akibatnya, orang-orang tidak mempercayainya sama sekali. Dia tidak merasa nyaman setelah berganti dokter. Oleh karena itu, dia tidak memiliki wajah yang baik terhadap orang-orang ini. Adapun Fu He, tidak ada urusannya apakah dia mati atau tidak. Bukannya dia tidak memberikan perawatan pada Fu He. Salahkan dia karena memiliki ayah yang terlalu percaya diri dan bodoh. Bab 1005. Fuda sangat marah. Dia berteriak histeris pada pria besar itu, "Ayo. Pukul dia dengan keras dan patahkan tungkai dan kakinya." Pria itu mengangguk, lalu menyeringai muram, menggerakkan pergelangan tangannya dan berjalan ke arah Jericho Lee selangkah demi selangkah. Jericho Lee memandangnya dengan tenang. Dia adalah pria bertubuh besar dengan beberapa bekas luka di wajahnya. Dia tampak seperti penjahat. Dia biasanya membantu orang melakukan bisnis pembunuhan semacam ini. Bagi orang seperti itu, Jericho Lee tentu saja tidak akan bersikap lunak. "Nak, kamu telah menyinggung orang yang salah. Hari ini adalah hari kematianmu." Pria besar itu menjilat bibirnya dan membunuh. "Haha, aku seharusnya memberitahumu itu. Aku ingat ketika aku melapor ke Istana Neraka, aku bilang aku membunuhmu," kata Jericho Lee garis penjahat standar, kaki kanannya menginjak tanah dengan lembut, dan tubuhnya segera menghilang. Di tempat yang sama, wajah pria itu berubah, pori-porinya terbuka saat berikutnya. Dia merasa seluruh tubuhnya ditutupi lapisan kengerian. Dia hanya ingin menghindar, tapi ide itu muncul begitu saja di benaknya, seluruh orang langsung terbang tinggi. Kemudian dia merasakan tubuhnya dikelilingi oleh nyala api. "Ah!" Pria itu berteriak dengan getir dan berjuang untuk melarikan diri. Di udara, tangannya terus memukuli api di tubuhnya. Namun, anehnya, nyala api itu tampak abadi, menyelimuti seluruh tubuhnya dan merobek setiap bagian daging dan darahnya. Ah, jeritan itu bergema di udara dan membuat orang-orang yang hadir menjadi menyeramkan. Sesaat kemudian, di lautan api, lelaki besar itu langsung terbakar hingga menjadi ketiadaan. Api ki sejati. Itu adalah salah satu cara unik dari guru surgawi Jindan. Dibutuhkan banyak ki untuk menggunakan cara ini. Bagi guru surgawi biasa, cara ini tidak akan digunakan dalam keadaan normal. Karena jurus ini terlalu lemah untuk pertarungan.
Seringkali, api ki sejati digunakan untuk alkimia, yang jauh lebih kuat daripada api biasa. Bagi Jericho Lee, dia penuh dengan ki asli. Meskipun dia mengonsumsi banyak ki asli, dia masih mampu mengkonsumsinya. Setelah api ki sejati digunakan, kekuatan pencegahnya luar biasa, dan langsung membakar orang itu menjadi abu. Diam. Terjadi keheningan yang mematikan. Fudakai dan yang lainnya pucat dan ketakutan. Mereka menyaksikan seorang manusia hidup terbakar menjadi abu. Dampaknya sangat buruk. Bang dong. Beberapa orang yang pemalu terjatuh ke tanah karena ketakutan. Mereka langsung mengompol. Logistik Huang Baizi mengalir keluar, dan bau busuk segera memenuhi udara. Bagaimana mungkin? Fudakai terkejut. Ia tidak pernah menyangka kalau jagoan silat yang diundangnya dibakar sampai mati oleh Jericho Lee. Monster macam apa orang ini? Jericho Lee mengepalkan tinjunya perlahan, nyala api di telapak tangannya padam, dan seringai menghina muncul dari sudut mulutnya. Saya sudah mengatakan bahwa saya ingin menjadi liar di sini, tanyakan dulu apakah saya setuju atau tidak. Gulu. Semua orang gemetar ketakutan. Mata Jericho Lee penuh amarah. Kau telah memprovokasiku lagi, dan menghina tuanku. Dalam hal ini, aku tidak perlu bersikap lunak. Giliranmu. Puff. Api ki sejati muncul dari telapak tangannya. Jericho Lee seperti setan. Dia ingin membakar langit dan memasak laut untuk menghancurkan semua orang. Kaki dan kaki Fudakai dan yang lainnya gemetar. Saat ini, ketakutan akan kematian membuat mereka hampir tidak bisa menangis. Kaki mereka benar-benar di luar kendali, dan mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Tepat. Pada saat kritis ini, terdengar teriakan keras di ruang medis. Chang Xuande mendorong pintu ruang medis hingga terbuka dan menatap dingin ke arah Fudakai dan yang lainnya di tanah. Tuan. Jericho Lee tertegun. Jangan bunuh orang. Chang Xuande melihat nyala api di tangannya, dan matanya sedikit takut. Baru saja, pria besar itu terbakar habis oleh api ki asli. Dia melihatnya di rumah sakit. Dia sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Jericho Lee memiliki cara supernatural seperti itu. Seorang manusia dapat menguasai kekuatan supernatural ini. Yah, Jericho Lee mengerutkan kening dan menggenggam, dan api ki yang asli menghilang. Kamu harusnya terima kasih Tuanku Sin Chiren karena telah menyelamatkanmu, jika tidak, kamu sudah pergi ke istana neraka untuk melapor. Chang Xuande menatap dingin ke arah Fudakai dan yang lainnya, apa yang kamu lakukan di sini? Sifu, mereka mencari masalah. Seperti yang saya katakan kemarin, mereka tidak hanya tidak percaya bahwa saya telah menyembuhkan orang, tetapi mereka juga pandai dalam menegaskan. Mereka tidak mengikuti resep Sifu dan bertanya kepada dokter lain. Sekarang Fuhe berada di ambang kematian, kita yang harus disalahkan, Jericho Lee mencibir. Wen Yan, wajah Chang Xuande tiba-tiba tenggelam, apakah kamu sudah selesai? Karena Anda tidak percaya pada keterampilan medis kami, mengapa datang kepada kami? Orang yang merasa benar dan pintar seperti ini adalah hambatan terbesar bagi perkembangan pengobatan manusia. Fudakai, tentu saja, tidak mengakui bahwa dia salah. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan canggih. Chang Xuande langsung memarahi, apakah menurutmu aku takut padamu? Percaya atau tidak, Pak Tua, aku akan meneleponmu dan membuatmu menghilang dari dunia hari ini. Aku hidup dalam pengasingan di sini, dan siapapun berani melakukannya. Menggertakku. Jika kamu tidak pergi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Berapa banyak energi yang dimiliki seorang dokter suci? Mungkin Chang Xuande sendiri tidak jelas, tetapi dia tahu bahwa selama dia mau membuka mulut ini, banyak pejabat tinggi yang berebut membantunya. Dia rendah hati, tapi bukan berarti penindas yang baik. Fuda terkejut saat dia bahagia, tapi dia tidak percaya. Dia berpikir betapa cakapnya seorang dokter di rumah sakit sekecil itu. Tapi barusan aku melihat cara buruk Jericho Lee. Dia masih sangat takut. Meski Chang Xuande tidak begitu kuat, Jericho Lee benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Tapi dia diperintahkan oleh Fu Rengui untuk membawa orang, jadi dia menggigit giginya dan berkata, Dokter Chang, saya tidak bisa menahannya. Tuan muda saya benar-benar berbahaya. Saya tidak punya pilihan selain melakukan ini. Mohon dimengerti. Ibumu. Sebelum Chang Xuande berbicara, Jericho Lee mau tidak mau memarahinya. Apa yang kamu, berputar-putar di sini? Mengapa kami harus memahami Anda? Ibumu terbiasa denganmu di seluruh dunia. Andalah yang pada awalnya tidak percaya pada keterampilan medis kami. Saya menyembuhkan orang. Anda diam-diam pandai membuat pendapat sendiri. Anda semua harus disalahkan. Jika Anda mati, Anda berada dalam bisnis kami. Jika Anda ingin menyalahkannya, salahkan tuan muda Anda atas keluarga bodoh Anda. Fuda dipenuhi amarah.
Meskipun Jericho Lee benar, dia tetap merasa tidak ada yang salah dengan caranya melakukan sesuatu. Kita harus. Bab 1006. Pergilah. Jericho Lee mencibir, sampai sekarang, orang-orang sepertimu harus mati secepat mungkin agar tidak merugikan masyarakat. Guru, biarkan dia sendiri, aku peduli. Aku kehilangan hatiku dan menjadi gila. Chang Xuande memutar matanya, berbalik dan langsung masuk ke rumah sakit sambil membanting pintu. Artinya sangat jelas, tolak. Chang Xuande sama sekali tidak ingin berurusan dengan orang bodoh seperti itu. Pada awalnya sikap Fudakai dan yang lainnya sangat buruk, dan sikapnya yang tinggi sudah membuatnya jijik. Jika Jericho Lee tidak meminta ini, dia tidak akan setuju. Ternyata sudah sembuh, dan orang-orang ini adalah berpikir hati-hati di belakang punggung mereka. Satu di permukaan, satu lagi di belakang. Untuk orang yang gigih, Chang Xuande merasa jijik dari lubuk hatinya dan memintanya untuk memberikan perawatan lagi. Dia 10.000 penolakan. Patung tanah liat memiliki 3 bagian keduniawian. Orang-orang tidak menghormati Anda sama sekali. Mengapa Anda tidak meminta apapun? Sebagai seorang dokter suci, Chang Xuande masih memiliki harga dirinya sendiri, dia tidak akan menyalahgunakan martabatnya. Selain itu, kondisi Fu He sebelumnya sangat serius, dan keterampilan medisnya hanya 40% yang pasti. Sekarang Fu dia telah dibodohi lagi, dan situasinya pasti akan menjadi lebih buruk. Saya khawatir keterampilan medisnya tidak dapat kembali ke surga saat ini. Apakah dia perlu pergi lagi saat ini? Mungkin satu-satunya yang benar-benar bisa menyelamatkan nyawa Fu He adalah Jericho Lee. Namun Chang Xuande tidak pernah memaksa Jericho Lee melakukan sesuatu yang tidak ingin dilakukannya. Selama Jericho Lee tidak mau, dia tidak akan pernah mengatakan apapun. Wajah Fu Dakai tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia cemas dan marah. Dia banyak bertanya. Orang tua ini tidak memberi muka. Barang lama. Jericho Lee melihat kembali ke klinik mata, menoleh sambil mencibir, dan mendengus acuh tak acuh, bukankah dia tuli? Apakah kamu tidak mendengar kata-kata tuanku? Sekarang keluar dari sini. Kalau tidak, puff. Api Ki yang sebenarnya muncul lagi dari telapak tangannya, dan kesabarannya telah mencapai batasnya. Jika orang-orang ini bukan musuh, bagaimana dia bisa begitu terkekang? Dia bertoleransi lagi dan lagi, tetapi dia tidak ingin merusak tanah di depan rumah sakit. Orang-orang kotor ini, dia kotor. Kamu, Fuda hanya ingin marah, namun saat melihat api Ki, dia langsung menunjukkan rasa takutnya. Baru saja, pemandangan orang besar itu dibakar menjadi abu masih segar di ingatan saya, dan rasa takut akan kematian tiba-tiba melonjak ke dalam hati saya. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia mengertakkan gigi dan berteriak pada bawahannya, ayo pergi. Ayo pergi, semua orang marah dan lari. Melihat ke belakang orang-orang yang melarikan diri, Jericho Lee sangat menghina. Untuk orang seperti itu yang tidak melarikan diri, tidak melihat peti mati dan tidak menitikkan air mata, hanya dengan cara kekerasan dia bisa membuat mereka memahami satu sama lain. Di sini, Fudakai dan yang lainnya melarikan diri dari langit. Sialan. Beraninya bajingan kecil itu menjadi begitu sombong. Fuda menggemeretakkan giginya dan sangat marah. Hingga saat ini, dia tidak menganggap dirinya salah. Di matanya, Jericho Lee hanyalah seorang anak kecil dengan keterampilan yang kuat. Dia tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan pengurus rumah tangga keluarga besarnya. Dia meraih telepon dan berkata, Tuan. Bagaimana kabarmu? Apakah Anda sudah mengundang dokter? Chang. Apakah Anda sedang dalam perjalanan? Begitu telepon berdering, Fu Rengui di ujung sana berkata dengan tergesa-gesa. Wajah Fu Dakai sedikit berubah. Dia berkata dengan getir, Tuan, saya gagal. Apa? Fu Rengui terkejut, bagaimana kamu bisa gagal? Ada apa denganmu? Mengapa kamu tidak mengundang seseorang? Apakah kamu membuat mereka marah lagi? Tidak. Tentu saja tidak. Tuan, beraninya aku, Fuda berkata, Tuan, saya dengan sangat sopan mengundang Dr. Chang dan murid-muridnya, tetapi mereka tidak memandang saya sama sekali, dan mereka juga menjelek-jelekkan saya. Parahnya lagi, salah satu ahli yang saya undang dibunuh oleh bajingan kecil itu. Apa? Fu Rengui terkejut. Orang yang kamu undang dibunuh lagi. Apa yang sedang terjadi? Aku tidak memintamu untuk mengundangku sendirian. Mengapa Anda membawa banyak orang ke sana? Bukankah Anda bermaksud mencari kesalahan? Tuan, saya bersalah. Fuda mulai menangis. Tuan, Anda tidak melihat sikap Tuan dan muridnya. Anda sangat sombong dan sombong. Anda tidak hanya tidak memperhatikan saya, tetapi juga mengutuk Tuan muda untuk mati lebih awal. Jika saya tidak membawa orang, saya khawatir Tuan tidak akan melihat saya sama sekali.
Fu Rengui di ujung sana terdiam beberapa detik, seolah memikirkan keaslian perkataan Fu Dakai. Pengertian Fu Dakai, orang ini selalu suka menambahkan minyak dan cuka, dan cara bicaranya selektif. Dia hanya mengatakan hal-hal baik pada dirinya sendiri, tidak pernah mengatakan hal-hal buruk tentang dirinya, dan semuanya adalah kesalahan orang lain. Meskipun Fu Rengui khawatir, dia tidak bodoh, dia menarik napas dalam-dalam. Apakah Dr. Chang bertekad untuk tidak setuju datang ke sini? Ya. Dia ingin melihat tuan muda mati lebih awal. Fuda mengertakkan gigi dan memarahi, orang tua itu keterlaluan. Dia sama sekali tidak memiliki etika profesional sebagai dokter. Dia hanya seorang pria berhati ular. Cukup. Fu Rengui memotongnya dengan dingin, kamu tetap di tempatmu sekarang, jangan pergi, aku akan menghubungi Yin Lao. Fu Dakai yang sedang memarahi dengan gembira tiba-tiba tersedak. Dia berani marah dan tidak berkata, ya. Tutup telepon, Fuda senang pada majikan dan muridnya Jericho Lee lebih benci, salahkan anjingnya, dia dimarahi oleh majikannya. Suatu hari, aku akan mencabik-cabikmu. Di sini, Fu Rengui menutup telepon dan segera memutar nomor telepon Yin Yao. Halo. Lao Fu, kenapa kamu meneleponku saat ini? Bukankah anakmu sakit parah? Apakah kamu datang kepadaku untuk melaporkan kabar baik ketika kamu sudah sembuh? Yan Yao berkata sambil tersenyum. Kabar baiknya apa? Ada yang tidak beres. Fu Rengui memiliki wajah yang pahit. Apa? Yin Yao tertegun, ada apa? Bukankah saya meminta Anda menemui Dr. Chang untuk berobat? Masuk akal jika dikatakan bahwa dengan keterampilan medisnya, putra Anda seharusnya sudah sembuh sejak lama. Tidak bisakah Anda menggunakan miliknya? Keterampilan medis. Fu Rengui menarik napas dalam-dalam. Tidak, dengarkan aku. Setelah bujukanmu kemarin, Dr. Chang dan muridnya setuju untuk merawat Xiao He, tetapi Dr. Chang mengatakan bahwa dia hanya yakin 40%, dan muridnya 100% yakin. Awalnya, aku tidak percaya. Belakangan, Dr. Chang bersikeras agar muridnya merawat Xiao He. Belakangan, saudara Li berkata bahwa dia sudah sembuh, dan Dr. Chang memberinya resep. Bukankah itu bagus? Li Sao menemui dokter untuk putramu, He mengatakan tidak masalah, tentu saja tidak masalah. Yin Yao sedikit tidak jelas, jadi. Dia sangat jelas tentang keterampilan medis Jericho Lee. Di masa lalu, Jericho Lee menaklukkan seluruh pengobatan flu dengan kekuatan satu orang dan menjadi terkenal. Keterampilan medisnya sudah mencapai tingkat yang tak terduga. Hanya saja aku mengira saudara Li berbohong padaku. Kepahitan di wajah Fu Rengui semakin kuat. Yin Yao tertegun, aku berbohong padamu. Apakah kamu bercanda? Siapakah Li Sao? Bolehkah aku menipumu? Saya berkata, menurut Anda, Li Sao tidak membodohi Anda. Anda tidak percaya padanya, bukan?